Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au aurum. Sebuah logam transisi, trivalen, dan univalen yang lembek, mengkilap, kuning, berat, dan daktil. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya, tetapi terserang oleh klorin, fluorin, dan aqua regina. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di deposit aluvial. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia. Meskipun secara resmi, di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa bullion atau batang emas dalam berbagai satuan berat gram sampai dengan kilogram. Tingginya nilai potensi reduksi emas mengakibatkan logam ini selalu terdapat di alam dalam keadaan bebas. Secara kimiawi, emas tergolong inert, sehingga disebut logam mulia. Emas tidak bereaksi dengan oksigen dan tidak terkorosi di udara di bawah kondisi normal. Emas mempunyai karakteristik lunak, elastis, mudah dibentuk, memiliki warna yang menarik, mengkilap, dan tidak mudah memudar, dan daya konduksi listrik tinggi, sehingga emas memiliki banyak kegunaan. Namun karena emas sebagai salah satu logam yang keberadaannya di alam sangat langka, menjadikannya sebagai logam yang sangat berharga. Asal mula penemuan emas. Mesir. Pada peradaban Mesir kuno, emas pun sudah mulai dikenal dan juga dijadikan simbol untuk menunjukkan status seseorang. Perhiasan menghiasi orang yang hidup dan menawarkan perlindungan kepada orang mati, yang bisa digunakan di alam baka. Madame Nobecold menunjukkan 143 artikel perhiasan emas, semua dalam keadaan baik setelah hampir 3000 tahun. Romawi. Untuk orang-orang Romawi, emas tidak hanya untuk perhiasan tetapi juga digunakan sebagai mata uang. Emas telah digunakan dalam koin pada abad ke-6 sebelum Masehi, tetapi perak selalu lebih banyak digunakan secara luas di sana. Renaissance. Pada abad pertengahan, begitu kuat orang menambahkan emas hingga lahir ilmu alkemis dengan tujuan membuat emas. Manusia modern berhasil mencapai cita-cita itu dengan mengekstrak emas dari air laut yang mengubah timbel atau merkurium menjadi emas dalam mempercepat partikel. Namun emas yang baik tetaplah emas alamiah yang harus ditambang. Columbus. Awal tahun 1500-an, Raja Ferdinand dari Spanyol menetapkan prioritas pada para conquistador, penakluk hambanya yang akan berangkat mencari dunia baru. Bawalah pulang emas, perintahnya kepada mereka. Kalau bisa, dapatkan semanusiawi mungkin, tapi apapun risikonya, bawalah emas. Titah sang raja tersebut menjadi awal pemusnahan peradaban Aztec dan Inca. Asante. Emas dari Afrika telah menjadi sumber konstan pemasok untuk pandai emas di seluruh dunia Mediterania. Endapan emas Afrika Barat terdapat pada kerikil sungai yang tersebar di seluruh wilayah Ghana. Mereka menghasilkan beberapa objek emas, biasanya digunakan metode pengocoran perunggu menggunakan inti tanah liat dan lapisan lilin ditempatkan dalam cetakan. Teknik ini dikenal di Afrika Barat selama berabad-abad. Bagaimana terbentuknya emas? Emas terbentuk dari proses magmatisme, perubahan bentuk dari cairan menjadi padatan pada saat temperatur menurun. Kristalisasi terjadi pada aliran lava di permukaan yang membentuk mineral vulkanik, atau pada magma di bawah permukaan yang membentuk mineral plutonik. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasematisme kontak dan larutan hidrotermal. Lowell Guibord membagi endapan porfiri menjadi beberapa zona berdasarkan asosiasi mineralnya. Potassic zone, philitic zone, argillic zone, dan profilitic zone. Sedangkan berdasarkan mineral bijinya, endapan porfiri dibagi menjadi beberapa zona, yaitu inner zone, bersamaan dengan zona ultrasi potasik, mengandung sedikit fluida tetapi paling banyak mengandung molybdenum, pirit 2-5% dan rasio PyCP sekitar 3:1. Ore zone berada pada perbatasan zona potasik dan philitic, pirit 5-10% dan rasio PyCP sekitar 2,5:1. Pirit zone
Lebih banyak terdapat zona filitik dan argilik. Kandungan pirit tinggi 10-15% dan rasio PSCP sekitar 15:1. Mineralisasi hadir sebagai urat dan disementasi. Outer zone hadir bersamaan dengan profilitic zone. Pirit minor dan mineralisasi copper sangat jarang. Sphalerite dan garena sangat umum dijumpai. Mineralisasi hadir berupa vein, mirip vein epithermal.